5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar-gambar berikut ini dengan seksama. Nah, di sini ada bermacam-macam peralatan yang dahulu digunakan ya untuk membantu keseharian manusia, dan sampai sekarang peralatan-peralatan itu terus berkembang. Misalnya di sini untuk membajak sawah, dulu kita itu menggunakan bantuan sapi atau kerbau adik-adik. Sekarang kita cukup menggunakan mesin traktor. Dulu kita itu menyetrika baju memakai setrika yang pakai arang adik-adik ya. Arangnya akan dibakar lalu dimasukkan ke dalam setrika ini, baru kita akan gunakan untuk menyetrika baju. Tapi sekarang sudah berkembang menggunakan setrika listrik ya. Dan dulu orang mengetik memakai ketikan ini adik-adik. Kalau salah tidak bisa dihapus ya. Ini ketikan alat ketik zaman dahulu. Tapi sekarang berkembang lagi menjadi laptop ya. Jadi bisa kita simpan, kalau salah bisa kita hapus dan sebagainya. Dulu orang menggunakan telepon rumah nih ya. Nah, telepon rumah ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, sekarang berkembang dengan adanya handphone yang bisa kita bawa kemana-mana. Bahkan sekarang bisa untuk mengakses internet, bisa untuk video call dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sebutkan nama dan kegunaan benda-benda tersebut. Yang pertama ada bajak dan traktor nih, digunakan untuk mengolah lahan pertanian. Yang kedua itu ada mesin ketik dan laptop. Nah, mesin ketik dan laptop ini digunakan untuk apa? Oh, untuk menulis atau mengetik suatu naskah atau dokumen. Lalu ada setrika arang dan setrika listrik. Ini digunakan untuk merapikan baju atau menyetrika baju. Lalu ada telepon rumah dan telepon seluler atau handphone ya. Ini digunakan untuk sarana komunikasi. Jelaskan di mana kamu menjumpai benda-benda tersebut adik-adik. Nah, untuk bajak dan traktor pastinya ya kita menjumpainya di sawah. Kalau mesin ketik dan laptop sering kita jumpai di kantor-kantor. Bahkan sekarang orang sudah memiliki laptop masing-masing. Lalu untuk setrika ya, mau setrika arang dan setrika listrik pasti akan kita jumpai di rumah. Tapi sekarang kalau setrika arang itu sudah tidak zamannya lagi ya adik-adik ya. Untuk telepon dan telepon seluler itu sering kita jumpai di kantor atau di rumah. Bahkan sekarang setiap orang itu membawa telepon seluler atau handphone kemana-mana ya, karena bisa dibawa kemana-mana itu tadi adik-adik. Nah, urutkanlah benda-benda tersebut dari yang paling sering dan ke yang paling jarang kamu lihat dan gunakan. Nah, untuk yang paling sering mungkin kita adalah telepon seluler, lalu setrika listrik, laptop, dan di sini ya kalau traktor itu mungkin jarang ya adik-adik ya. Yang kita jumpai itu pasti biasanya telepon seluler, setrika listrik, lalu laptop, ada telepon juga. Nah, sekarang kita jarang melihat setrika arang, lalu melihat mesin ketik, bajak sawah, dan traktor ya. Mungkin jarang atau bahkan ada yang tidak pernah melihat setrika arang ini ya.
Berikutnya adik-adik, tentukanlah benda-benda mana saja yang sampai sekarang ada di rumahmu dan masih digunakan. Nah, mungkin kalau Kak Citra, di tempat Kak Citra yang masih Kak Citra gunakan adalah telepon genggam, setrika listrik, dan laptop ya. Jadi adik-adik apa nih yang ada di rumah kalian nih? Pasti kalau setrika ada ya, pasti semua punya setrika. Telepon genggam mungkin semua juga punya telepon genggam. Pilihlah satu benda dari benda-benda di atas yang paling kamu inginkan dan jelaskan alasanmu. Nah, mana nih adik-adik yang ingin kalian jelaskan, kalian inginkan ya. Mungkin yang kalian inginkan bisa telepon seluler, bisa laptop. Karena untuk apa? Untuk belajar ya. Kita bisa menggunakannya sehari-hari untuk berkomunikasi, lalu bisa untuk mengerjakan tugas-tugas dari bu guru. Apalagi kalau pembelajarannya mau melalui sistem online, kita bisa membutuhkan telepon seluler atau membutuhkan laptop. Seiring waktu, manusia itu menemukan berbagai macam cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia untuk menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, bahkan lebih canggih dan modern adik-adik. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil dari modernisasi. Apakah modernisasi itu? Mari kita cari tahu mengenai modernisasi ini dengan membaca bacaan berikut ini. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern ya, untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi tetapi lebih bersifat masa kini. Nah, modernisasi ini berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern adik-adik. Modernisasi ini dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi ini yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Nah, para ahli ini menyebutkan beberapa ciri dari masyarakat modern. Masyarakat modern itu memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada ke masa lalu. Nah, selain itu, masyarakat modern itu juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang, rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat. Itu juga termasuk dari ciri-ciri masyarakat modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja adik-adik. Nah, perubahan pada umumnya itu terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorongnya. Nah, pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat itu ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat itu menyesuaikannya dengan cepat juga. Sumbernya dari IPS kelas 6 Pusbuk 2010 dari rocketmanagement.com. Itu tadi ya adik-adik ya tentang modernisasi. Adik-adik telah membaca dan mengetahui tentang masyarakat modern. Nah, bersama dengan teman kalian bisa mengelompokkan ciri-ciri masyarakat modern berdasarkan bacaan tadi. Kalian juga bisa menggambarkan ya, atau mencari gambar yang sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern. Misalnya seperti ini adik-adik ya.
Ciri-ciri masyarakat modern tadi kan yang pertama terbuka untuk perubahan, lalu keberanian berpendapat, menghargai waktu, lalu ada perencanaan, percaya diri dan selalu percaya akan ilmu pengetahuan. Ini adalah contoh dari ciri-ciri masyarakat dan beserta gambarnya ya adik-adik ya. Lalu Kak Citra buat tabel nih ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Yang ketiga, itu sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada ke masa lalu. Lalu memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang dalam hidupnya. Yang kelima, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, lalu mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mau menghargai orang lain melalui prestasinya. Ini adalah ciri-ciri masyarakat modern yang ada saat ini adik-adik. Nah adik-adik, coba lakukan kegiatan wawancara terhadap orang tua kalian atau kakek nenek kalian tentang cara hidup mereka ketika mereka seusia kamu. Nah, sebagai pewawancara, kamu harus mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan kegiatan belajar di rumah dan di sekolah. Apa saja yang mereka lakukan pada saat hari libur atau ketika tidak bersekolah. Apa saja yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kalian bisa ringkas hasil wawancara kalian dan bandingkan dengan kegiatan yang sama yang kamu lakukan saat ini. Nah, contohnya seperti ini adik-adik ya. Misalnya cara belajar di rumah. Narasumber kita orang tua kita atau nenek kakek kita. Zaman dahulu cara belajar di rumah itu apa? Belajar di ruangan yang sama bersama saudara yang lain karena hanya ada satu lampu yang terang pada zaman dahulu. Belajar ditemani ayah dan ibu yang ada di ruang yang sama. Tapi sekarang, nah mungkin yang kalian alami adalah belajar di kamar masing-masing dengan menggunakan penerangan lampu listrik. Kalau sekarang kan listrik sudah ada di mana-mana, berbeda kalau zaman dahulu adik-adik. Lalu cara belajar di sekolah bagaimana? Mungkin dulu guru itu menyampaikan pelajaran dengan menulis di papan tulis menggunakan kapur. Tapi sekarang, nah mungkin kalian mengalami guru menyampaikan pembelajaran dengan LCD dan laptop atau melihat video seperti video dari Kak Citra seperti ini. Lalu bagaimana cara menuju ke sekolah? Orang zaman dahulu menuju ke sekolah itu dengan berjalan kaki. Mungkin adik-adik sekarang apa? Menggunakan kendaraan umum, naik sepeda motor, naik mobil atau diantar sepeda motor oleh orang tua kita. Berikutnya, alat yang dibawa ke sekolah pada orang zaman dahulu apa? Ternyata itu mereka membawa alat tulis dalam tas kresek atau tas plastik adik-adik. Kalau sekarang kita membawa tas ya, tas yang bagus-bagus, bahkan bermerek ya, ada yang bisa ditarik seperti itu. Nah, dan alat-alat tulisnya juga lebih lengkap sekarang daripada yang dulu adik-adik. Kegiatan setelah pulang sekolah atau saat libur apa? Nah, mungkin orang zaman dahulu kegiatannya apa? Kalau libur mereka bisa bermain dengan teman-teman mereka di lapangan atau di sungai, atau mereka bisa mencari pakan ternak kambing seperti itu adik-adik. Tapi kalau sekarang, kalau kalian libur ya bisa bermain dengan anggota keluarga, bisa jalan-jalan ya. Lalu cara melakukan kegiatan selama liburan atau tidak sekolah apa? Nah, orang zaman dahulu itu sukanya itu bermain dengan teman-temannya seperti main gobak sodor, kasti, petak umpet dan lain sebagainya. Tapi sekarang jarang sekali anak-anak kalau libur bermain bersama teman-temannya. Mereka lebih suka bermain game di rumah ya, atau bermain handphone di rumah. Itu berbeda dengan orang-orang pada zaman dahulu. Lalu mainan atau permainan favoritnya apa? Mungkin narasumber akan menyebutkan permainannya yang dulu yang bisa dimainkan dengan teman-teman. Misalnya bisa engklek atau sudamanda, kasti ya, gobak sodor, mungkin permainan egrang, dakon dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang anak-anak lebih suka bermain game online. Jadi di sini bisa kita simpulkan ada perbedaan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dan yang kita alami saat ini adik-adik.
Nah, buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf saja untuk membuat kesimpulan dari wawancara tersebut. Nah, di sini kesimpulannya adalah cara-cara hidup yang dilakukan masyarakat saat ini dibandingkan dengan cara hidup masyarakat di masa lalu itu pasti sangat berbeda. Salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan aktivitasnya. Adik-adik, masyarakat modern juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Kehidupan masyarakat modern itu yang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang membuat mereka itu dengan cepat dan sigap dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk memecahkan masalahnya. Nah, di sini mari kita baca cerita fiksi berikut ini. Ya, kalian akan menyimak cerita fiksi yang berjudul Si Hitam karya Diana Karitas. Kak Irma mendapati adiknya Rina menangis terseduh di teras rumah. Kak Irma yang baru pulang kuliah segera memeluk adiknya yang masih kelas 6 itu. Keadaan rumah terlihat sepi, tidak seperti biasanya. Ia tahu ayah dan ibu masih di kantor, tetapi biasanya keadaan rumah tidak sesepi ini. "Kenapa, Dik?" tanya Kak Irma. Rina tak segera menjawab. Ia malah terseduh semakin keras. Mbak Tati yang biasanya menemani Rina bergegas datang menghampiri mereka memasuki pekarangan rumah. Mbak Tati tampak terengah dan berkeringat. "Ada apa, Mbak? Mbak Tati dari mana? Mengapa Rina ditinggal sendiri di rumah?" tanya Kak Irma tanpa melepas pelukannya kepada adiknya. "Ini Kak Irma, si Hitam tidak pulang sedari tadi. Saya tadi berusaha mencarinya ke seluruh komplek ini, tapi saya tidak menemukannya," jawab Mbak Tati dengan wajah yang panik. Segera Kak Irma tersadar, rumah yang sepi, tidak ada suara manja kucing kesayangan Rina. Ternyata ini penyebab Rina sedih. Kucing kesayangannya belum kembali. "Kak Irma, apa yang bisa kita lakukan agar si Hitam kembali, Kak? Si Hitam pasti bersedih mencariku. Bagaimana ia akan makan? Bagaimana ia akan tidur? Pergi kemanakah kucing kecil itu?" tanya Rina masih terseduh. Kak Irma punya ide, semoga berhasil. "Mbak Tati, tolong temani Rina sebentar ya," pinta Kak Irma kepada Mbak Tati sambil melepas pelukannya. Kak Irma segera mengambil telepon genggam dari dalam tasnya. Ia tampak sedang mencari-cari sesuatu dari dalam telepon genggam itu. "Rina, apakah kamu pernah menggunakan telepon genggam kakak untuk menyimpan foto si Hitam?" tanya Kak Irma. "Pernah, Kak," jawab Rina. Tampak wajahnya mulai berbinar. "Baik, kakak cari dulu ya," kata Kak Irma sibuk mencari foto si Hitam di dalam telepon genggamnya. Ini foto si Hitam," teriak Kak Irma. "Apa yang hendak kakak lakukan dengan foto si Hitam? Apakah kakak akan menyebar foto itu?" tanya Rina penasaran. Ia sedikit lupa dengan kesedihannya. "Tepat sekali adikku yang cerdas. Kakak terpikir beberapa cara, Rin. Pertama, kakak akan cetak gambar si Hitam beberapa lembar lalu menempelkannya di beberapa lokasi di sekitar sini. Kamu dan teman-temanmu bisa membantu menempelkannya. Kedua, kakak bisa menyebarkan secara digital kepada teman-teman kakak atau kenalan ayah dan ibu melalui telepon genggam ini. Dengan begitu, banyak orang akan ikut mencari kucingmu," jelas Kak Irma dengan bersemangat. Kak Irma mulai sibuk nih menekan-nekan bagian telepon genggamnya. Setelah beberapa lama, ia masuk ke dalam rumah dan mulai membuka komputer jinjingnya. Ia terlihat sibuk. Ia menyalakan mesin pencetak dan tak lama kemudian beberapa lembar kertas dengan gambar si Hitam dan keterangan di bawahnya mulai muncul. Rina bergegas mengambil kertas-kertas itu.
Rina bergegas menuju pesawat telepon di dekat televisi. Ia menelpon beberapa temannya yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Ia meminta mereka untuk membantunya menempelkan kertas berisi keterangan tentang si hitam kucingnya yang hilang. Tidak beberapa lama, 3 teman Rina datang dengan menggunakan sepeda. Tanpa menunggu lama, mereka mengambil kertas-kertas yang telah dicetak gambar si hitam. Mereka bergegas nih, berangkat bersama Rina. Sementara Kak Irma juga tak henti menelpon teman-temannya untuk meminta bantuan mencari kucing adiknya. Telepon genggam Kak Irma pun berbunyi beberapa kali. Kak Irma sibuk menjelaskan ciri-ciri si hitam melalui telepon genggamnya. Tak lama berselang, Rina dan teman-temannya telah kembali pulang. Kak Irma dan Mbak Tati meminta mereka tetap menemani Rina yang terlihat cemas. Lalu telepon Kak Irma kembali berbunyi. "Halo? Ya, betul, dengan saya sendiri," jawab Kak Irma melalui telepon genggamnya. "Benarkah?" "Ya, betul, itu kucing kami. Kucing itu memiliki tanda pengenal di kalungnya." "Wah, terima kasih ya Pak. Kami tunggu di rumah ya Pak." "Ya, alamatnya ada di kertas yang kami sebar tadi. Terima kasih banyak Pak." Kak Irma menutup pembicaraan dengan lawan bicaranya dengan wajah yang gembira. Melihat itu, Rina dan teman-temannya bersorak kegirangan. Kucing Rina telah ditemukan dan akan segera diantarkan. "Terima kasih teman-teman, kalian telah membantuku menemukan kucing kesayanganku. Apa jadinya kalau tidak ada kalian semua?" kata Rina sambil memeluk teman-temannya. "Jangan khawatir Rin, itulah gunanya teman," jawab salah satu teman Rina. "Terima kasih juga Kak Irma, kakak memang hebat," seru Rina sambil memeluk kakaknya. "Sama-sama Rin, berkat teman-teman kamu juga berkat telepon genggam kakak ini, masalah kita bisa diselesaikan dengan cepat," kata Kak Irma sambil menunjukkan telepon genggamnya dengan bangga. "Wah, berarti kapan-kapan aku bisa pinjam telepon genggam kakak ya untuk mencari barang-barangku yang hilang," seru Rina sambil mengedipkan matanya ke arah kakaknya. Kamu belum cukup umur untuk menggunakan telepon genggam ini. Bahaya," goda Kak Irma sambil berlalu dari Rina. Nah, itu tadi ya adik-adik ya, cerita tentang si hitam yang hilang dan akhirnya ditemukan. Bagaimana menurutmu cerita fiksi di atas? Apakah kamu menyukai ceritanya dan mengapa nih alasannya nih adik-adik? Nah, cerita fiksi pada bacaan di atas itu sangat menarik karena terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Cerita tersebut itu menunjukkan bahwa teknologi yang ada itu mempermudah pekerjaan manusia. Masih ingatkah adik-adik tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Menurutmu apakah perbedaan keduanya? Nah, tokoh utama adalah tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Tentunya adik-adik masih ingat ya. Bagaimanakah caramu untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita? Nah, cara menentukan tokoh utama adalah dengan mencari tokoh yang senantiasa ada dalam setiap peristiwa dan banyak berhubungan dengan tokoh lainnya, dan di sini yang paling banyak terlibat dalam tema cerita tersebut. Sedangkan untuk mencari tokoh tambahan adalah mencari tokoh yang perannya itu hanya sebagai pelengkap saja dalam cerita dan biasanya itu tidak selalu ada di semua tema ceritanya. Berarti itu adalah tokoh tambahan. Adik-adik, ini adalah tabel yang berisi cerita fiksi si hitam tadi, penulis Diana Caritas. Lalu kalian bisa menentukan tokoh utamanya tuh siapa. Oh, tokoh utamanya di sini misalnya Rina atau kakaknya ya. Kalian bisa tentukan ya. Nah, untuk
tokoh utama dalam cerita tadi adalah Kak Irma. Nah, Kak Irma ini sifatnya bagaimana? Oh, cerdas, peduli, dan suka menolong. Tindakan yang dilakukannya apa? Membantu adiknya untuk mencari kucing yang hilang dengan menghubungi teman lewat telepon dan menyebar gambarnya. Lalu pendapat kalian tentang Kak Irma bagaimana? Nah, ternyata Kak Irma itu mampu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Aku senang membaca cerita tentang telepon genggam itu, Lani. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, alat itu sangat berguna dalam memecahkan persoalan dalam cerita itu ya, kata Siti. Kalau aku melihatnya agak sedikit berbeda, Siti. Kecanggihan teknologi dalam telekomunikasi dapat digunakan untuk mempersatukan banyak orang dengan cepat. Teman-teman Rina segera datang membantu ketika Rina menelponnya. Lalu beberapa kenalan Kak Irma pun ikut serta mencari kucing yang hilang itu. Setelah Kak Irma menyebarkan berita kehilangan kucingnya melalui telepon genggamnya, kata Lani. Wah, benar juga ya, Lani. Kecanggihan teknologi dalam komunikasi dapat mempersatukan kita. Tapi apa sih sebenarnya makna persatuan itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, adik-adik, makna persatuan dalam kesatuan bangsa nih dalam semboyan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah, adik-adik. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan itu memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Nah, persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat Indonesia. Banyak loh bangsa Indonesia ini tinggal dalam negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian adik-adik, mereka itu terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nah, kesamaan-kesamaan dan keterikatan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Empu Tantular, yaitu namanya adalah Kitab Sutasoma. Di dalam kitab itu menyebutkan tentang semboyan kita nih adik-adik, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan oleh Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalamnya ya makna dari kalimat tersebut, sehingga Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Nah, ini ya adik-adik ya lambang negaranya. Hal ini dimaksudkan agar apa? Bangsa Indonesia itu sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Di dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Bahkan bangsa lain ini mengakui kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengatasi perbedaan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sumbernya dari PPKN kelas 5 Pusbuk tahun 2008.
Adik-adik, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, maknanya tadi adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, di sini Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan atau moto dari bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia itu yang sangat beragam terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Mengapa persatuan dan kesatuan itu dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita, adik-adik? Nah, sejak dahulu bangsa Indonesia yang tinggal dalam daerah kepulauan itu memiliki keragaman dalam budaya, agama, suku bangsa dan bahasa serta adat istiadat. Jadi di sini persatuan dan kesatuan itu dianggap penting walaupun ada perbedaan. Adik-adik coba lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompok nih ya. Perhatikan kembali nih cerita fiksi yang berjudul Si Hitam tadi ya. Lalu gambarkan peristiwa dari dalam cerita tersebut dengan imajinasi kalian di kertas karton ukuran A4 yang dibagi menjadi 2. Nah, pada bagian samping gambar, buatlah sebuah gambar lain yang menceritakan peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di sekolah kalian. Nah, gunakan gambar tersebut untuk menceritakan di depan kelompok lain. Kalian bisa buat ya adik-adik ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.